Immanuel bukanlah Yesus. Cara pengarang-pengarang Injil Perjanjian Baru dalam menghubung-hubungkan kehidupan Yesus dengan ayat-ayat Taurat dan kitab nabi-nabi sangatlah buruk. Mereka terkesan hanya asal kutip ayat-ayat Taurat dan kitab nabi-nabi yang kemudian mereka sebut sebagai nubuat yang digenapi oleh Yesus, padahal ayat-ayat tersebut diperuntukkan untuk orang lain di masa lalu. Seperti ayat berikut. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya pasal 7 ayat 14. Pengarang Injil Matius menyebut Yesaya pasal 7 ayat 14 sebagai pengenapan dari kelahiran Yesus dalam Injil, tetapi bagaimanapun, nama Immanuel tentu tidak dapat disamakan dengan nama Yesus. Oleh karena itu, para apologis Kristen berusaha meyakinkan pada kita bahwa apa yang dimaksud Immanuel di Yesaya pasal 7 ayat 14 adalah Yesus dengan cara menjabarkan arti kata Immanuel menjadi Tuhan menyertai kita. Immanuel sebenarnya bukanlah nama satu-satunya dalam Bible yang terkait dengan sebuah nubuat, ada nama-nama dalam Bible yang terkait dengan sebuah nubuat, tetapi tidak satu pun dari nama tersebut yang dipahami dengan terlebih dahulu dijabarkan arti namanya. Keadaan sangat berbeda dengan nama Immanuel. Pengarang Injil Matius menyebut Immanuel dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 adalah Yesus, tetapi sayangnya nama Immanuel tidak berkesesuaian dengan nama Yesus dalam Injil. Demi menjaga kredibilitas Injil Matius sebagai firman Tuhan, maka para apologis Kristen memperluas nama Immanuel dengan menjabarkan arti namanya. Dengan harapan semakin luas makna Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita, dengan berbagai tafsir pendukung, Yesus akan dapat berkesesuaian dengan nama Immanuel yang ada di dalam Bible Perjanjian Lama. Nubuat Yesaya tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang bernama Immanuel, sesungguhnya diperuntukkan untuk Raja Ahaz dan rakyatnya yang ragu atas jaminan dari Tuhan. Jika nubuat itu diperuntukkan untuk Raja Ahaz dan rakyatnya, maka lahirnya anak yang bernama Immanuel ini pasti sewaktu Raja Ahaz dan rakyatnya masih hidup. Sebab akan sangat mustahil apabila nubuat lahirnya Immanuel yang diperuntukkan untuk Raja Ahaz dan rakyatnya, tetapi Raja Ahaz dan rakyatnya tidak menyaksikan terpenuhinya nubuat tersebut, tetapi justru terpenuhi ratusan tahun kemudian. Kafir Kristen biasanya hanya mengutip Yesaya pasal 7 ayat 14-16 tentang lahirnya seorang bernama Immanuel yang sangat kebetulan dilahirkan oleh gadis muda, sama dengan kelahiran Yesus dari rahim gadis muda yang bernama Maria dalam Injil. Oleh karena sama-sama dilahirkan oleh gadis muda, mereka pun beranggapan nubuat Yesaya pasal 7 ayat 14-16 tersebut untuk Yesus. Padahal jika mereka mau memperhatikan juga ayat sebelumnya, mereka tidak akan tersesat dalam berkesimpulan. Ayat yang saya maksud adalah, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram, dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Yesaya pasal 7 ayat 8. Pada ayat Yesaya pasal 7 ayat 8 di atas, Tuhan telah menubuatkan kehancuran Efraim Israel, yang akan terjadi 65 tahun setelah nubuat tersebut terucap. Tandanya adalah kelahiran seorang anak laki-laki yang bernama Immanuel, tidak penting apakah anak tersebut harus lahir dari seorang yang terkemuka atau tidak. Yang penting adalah jarak waktu antara nubuat tersebut terucap dan kehancuran Israel, yang pada saat kehancuran Israel tersebut Immanuel masih kecil. Jadi sangat mustahil dan tidak masuk akal jika anak yang bernama Immanuel ini adalah Yesus. Inna ad-dina 'indallahil Islam. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ